Bahwa produk custom atau personalized itu tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan produk massal. Peralatan rumah pintar itu semakin populer. Dan banyak keluarga muda di kota besar yang cari produk seperti ini. Halo Sobat Seva, welcome kembali di segmen Save with Seva. Hari ini topiknya tuh sangat-sangat inspiratif nih gue harap, karena gue akan memberikan ide-ide bisnis. Ya, kalau kalian lagi memikirkan usaha apa sih yang paling cuan di era AI. Nah, sekarang di tahun 2025 ini ada bisnis yang bertumbuh cepat di area teknologi nih. Lebih tepatnya karena teknologi dan tren baru tuh terus saling melengkapi nih. Jadi berdasarkan riset yang gue udah lakukan, gue akan merangkum 7 ide usaha yang paling cuan yang sedang naik nih. Jadi langsung aja kita ke yang nomor 1. Oke, jadi yang pertama ada dagang produk AI tools. Nah, ada research nih dari Grandview yang menyatakan bahwa pasar AI global itu diproyeksikan tumbuh dari sekitar 279 miliar dolar di 2024 jadi 1.800-an miliar di 2023. Dengan CAGR 35,9%. Jadi sekarang lagi rame banget aplikasi yang berbasis AI. Nah, ada yang bisa bikin desain, nulis artikel, sampai bantuin bisnis orang. Jadi lu bisa ikutan jualan aplikasi yang modelnya seperti ini. Jadi reseller atau bikin paket langganan khusus buat segmen tertentu. Yang kedua ada produk kesehatan berbasis teknologi. Nah, orang semakin lama nih makin peduli dengan kesehatan. Banyak alat kesehatan modern kayak jam tangan pintar atau smartwatch ya. Dan juga teknologi seperti ini untuk mengukur detak jantung, timbangan digital, atau untuk alat cek tidur contohnya. Dan menurut Deloitte Insights, Asia Pasifik itu tercatat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat karena peningkatan gaya hidup sehat ini. Jadi kalau lu pengen jualan produk secara online, targetnya itu jelas orang yang mau hidup sehat. Yang ketiga ada dagang produk eco-friendly. Riset dari Nielsen menunjukkan bahwa 83% orang Indonesia lebih suka brand dengan praktik ramah lingkungan. Jadi jualan barang yang ramah lingkungan lagi dicari banget. Contoh, minuman botol minum isi ulang, contohnya kantong belanja kain, produk skincare organik, dan lain-lain. Selain bisnis cuan, lu juga bisa ikut dukung gaya hidup hijau. Yang keempat ada fashion custom AI generated. Ada riset dari Shopify yang menemukan bahwa produk custom atau personalized itu tumbuh 2 kali lebih cepat dibandingkan produk massal. Jadi di sini nih kesempatannya. Anak muda itu suka banget dengan barang-barang yang unik. Kaos, hoodie, tote bag, atau aksesoris yang bisa dicetak desain sesuai keinginan mereka. Nah, bisnis ini bisa lu coba nih dengan modal kecil, yang lumayan kecil ya, tapi hasilnya gede, apalagi di-infuse sama AI. Yang kelima, lu bisa jual produk digital. Nah, produk digital itu apa sih? Contohnya, e-book, template desain, atau kursus online. Dan lu nggak perlu stok barang fisik nih, tinggal lu bikin dan jual online sebagai produk digital dan pasarkan ke marketplace atau media sosial. Dan pasar e-learning global ini diproyeksikan untuk tumbuh dari sekitar 399 miliar di tahun 2022 ke 1 triliun di 2032. Dan ini adalah menurut President's Research e-learning dan market report. Jadi proyeksinya itu benar-benar naik secara pesat. Lu bisa manfaatin peluang ini. Yang keenam ada smart home devices. Pasar smart appliances Indonesia diproyeksikan untuk naik dari sekitar 341,8 juta dolar di tahun 2024 ke 628,8 juta dolar di 2031. Nah, peralatan rumah pintar itu semakin populer. Misalnya lampu yang bisa nyala lewat HP, kamera keamanan otomatis, atau kunci rumah digital. Dan banyak keluarga muda di kota besar yang cari produk seperti ini. Jadi again, lu bisa manfaatin peluang ini. Yang ketujuh, ada marketplace niche. Menurut penelitian di ResearchGate, brand kecil yang punya posisi niche, artinya yang punya atribut unik dan fokus ke kebutuhan spesifik konsumen, itu ternyata mendapatkan loyalitas yang lebih tinggi, meskipun volumenya tidak setinggi brand-brand mainstream. Jadi lo bisa bikin toko online khusus buat segmen tertentu, misalnya mainan edukatif, produk lokal, atau barang hobi. Pasarnya biasanya lebih loyal dan kompetitornya jauh lebih sedikit.
Nah, itu dia ide-ide bisnis yang udah gua sebutkan untuk kalian dan juga udah gue backup dengan data-data ya. Tapi kadang-kadang ada nih penghalangnya, yaitu adalah modalnya. Modalnya dari mana? Nah, disinilah ada solusinya, yaitu adalah fasilitas dana Seva, yaitu pinjaman modal usaha dengan jaminan BPKB mobil. Bunga ringan mulai dari 0,75% per bulan dan tenornya tuh fleksibel, bisa up to 4 tahun. Prosesnya online, cepat, dan diawasi oleh OJK. Oke, jadi dunia dagang itu berubah lebih cepat nih ke depannya. Dan semoga setelah nonton video ini, lu nggak cuma jadi penonton. Pakai teknologi, temukan peluang, dan amankan modal dengan Seva. Jangan cuma mimpi doang punya bisnis, tapi langsung aja wujudin sekarang. Kunjungi seva.id, ajukan fasilitas dana, dan mulai bisnis pertamamu di era AI ini. Itu dia video untuk kali ini, semoga tercerahkan, dan jangan lupa untuk share ke teman kalian yang siapa tahu mereka lagi kebingungan nih pengen bisnis apa di era AI. Dan semua solusinya ada di video ini, seperti yang tadi udah gue jelasin. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe juga, dan follow Seva by Astra yang linknya ada di description di bawah. Nama gue Eric, and I will see you in the next video. Bye-bye. Seva, member of Astra.